Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita berpikir mengapa setiap peserta didik memiliki cara belajar, kestabilan emosi, dan tingkah laku yang berbeda-beda? Jawabannya terletak pada bagaimana kebutuhan dasar terpenuhi. Di video kali ini, saya akan mengulas tuntas mengenai konsep kebutuhan dan implikasinya dalam bidang pendidikan. Namun, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Israyanti. Dalam video resume ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik di bawah bimbingan dosen pengampu kita yang terhormat Bapak Muhammad Fadli SPD MPD. Pertama-tama, mari kita bedah konsep dasar kebutuhan itu sendiri. Manusia senantiasa bergerak dan berkembang karena memiliki kebutuhan dasar demi mencapai kondisi fisik, sosial, dan psikologis yang lebih sempurna. Secara umum, kebutuhan ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kebutuhan primer yang bersifat biologis seperti makan, minum, dan tempat tinggal untuk bertahan hidup, serta kebutuhan sekunder yang dipelajari dari interaksi lingkungan seperti hiburan dan pengetahuan. Merujuk pada teori hierarki Abraham Maslow, kebutuhan manusia itu bertingkat mulai dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, kasih sayang, harga diri, hingga aktualisasi diri. Untuk bisa mencapai lingkungan yang lebih tinggi, idealnya kebutuhan dasar di tingkat bawahnya harus terpenuhi terlebih dahulu. Lantas, bagaimana penerapan pada tumbuh kembang anak? Berdasarkan teori Siojiningsi, terdapat 3 pilar utama lingkungan yang wajib dipenuhi agar anak berkembang optimal, yaitu asuh, asi, dan asah. Pertama adalah asuh, yang mencakup kebutuhan fisik, biomedis seperti nutrisi berseimbang, pakaian yang nyaman, tempat tinggal sehat, serta kebersihan diri dari lingkungan. Pilar kedua adalah asi, yang berfokus pada kebutuhan emosi dan kasih sayang, meliputi rasa aman dari orang tua, pengakuan harga diri, melatih kemandirian, hingga pemberian kesempatan untuk sukses sesuai prosesnya. Sementara pilar ketiga adalah asah, yaitu pemenuhan kebutuhan stimulasi berupa pendidikan, latihan, aktivitas, bermain untuk merangsang mental psikososial anak. Saat memasuki usia sekolah menengah atau remaja, mereka akan berada pada fase peralihan yang penuh gejolak dan tekanan, atau sering disebut storm dan stres. Pada fase ini, kebutuhan mereka bergeser ke arah organik yang dipengaruhi kematangan seksual, kebutuhan emosional terhadap teman sebaya, kebutuhan berprestasi, serta kebutuhan akan penghargaan dan kemandirian. Apabila kebutuhan-kebutuhan kursual ini tidak terpenuhi secara setara, maka akan memicu berbagai masalah adaptasi pada remaja. Beberapa contoh masalahnya meliputi kesulitan transisi perilaku seperti agresif atau minder, ketidakpuasan terhadap citra tubuh, kebingungan fungsi seksual tanpa bimbingan yang tepat, hingga dilema internal dalam menempuhkan masa depan yang mandiri. Sebagai kesimpulan, memahami ragam kebutuhan dasar peserta didik mulai dari anak-anak hingga fase remaja merupakan kunci utama bagi kita untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang suportif,
Kegagalan atau ketidaksetaraan dalam memenuhinya hanya akan menghambat proses adaptasi dan mengaburkan arah masa depan mereka. Baik, itu saja. Terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Fadli selaku dosen pengampu dan teman-teman semuanya yang sudah menyimak presentasi video ini dari awal hingga akhir. Semoga ulasan materi ini memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua sebagai calon pendidik. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.